Sehina itulah kami, kata mereka tadi. Setidak penting itulah Masjidil Aqsa di mata umat Islam, sampai mereka harus dipancing dengan darah-darah dulu baru mau menoleh ke arah kami. Itu masalah kita semua, Pak. Kita ini setengah-setengah ketika membicarakan Palestina. Padahal Zionis, Israel, Amerika, Inggris itu nggak pernah setengah-setengah ketika mereka membantai Palestina, menjajah Masjidil Aqsa, menodai Masjidil Aqsa. Mereka nggak pernah setengah-setengah. Mereka mengerahkan semua tenaga, kemampuan, harta yang mereka miliki. Tapi kenapa kita umat Islam ini kok memperjuangkan Palestina setengah-setengah? Itu kenapa? Para ulama sepakat bahwa barometer keimanan umat Islam di akhir zaman itu adalah Masjidil Aqsa. Kalau kita mau melihat sebesar apa kualitas keimanan kita, lihat kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Kalau sebesar apa kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebagus itulah keimanan kita. Sebaliknya, seabai apa, seacuh apa, secuek apa kita terhadap Masjidil Aqsa, maka seburuk itulah keimanan kita. Silakan kita diagnosa sendiri itu. Ya. Ini saya sampai jam berapa, Ustaz? Ya. Mana ini tadi mana? Ini plat akta ini kuatan. Sampai jam berapa, Ustaz? Oh ya. Sampai jam 11:30 insyaallah. Saya tinggal 12 tahun di Gaza. Mau dirangkum 1 jam, emang bisa? Apa yang bisa sampaikan 1 jam? Masih 12 tahun itu. Ya tapi itu prolog dari saya. Saya lebih senang kalau kita ini masuk ke sesi interaktif tanya jawab. Ya biar lebih terarah. Ini saya mau tahu apa sih yang ada di benak Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, Pak Ibu silakan tanyakan. Tapi tolong kalau mau bertanya, tanyakan pertanyaan yang paling radikal, Pak Bu. Tanya pertanyaan yang paling radikal. Jangan pertanyaan yang jawabannya ada di Google, tanya ke saya. Ustadz, berapa sih luas Palestina? Itu mah Google aja. Jangan tanya ke saya. Tanya ke saya hal-hal yang mengganjal di otak yang selama ini kira-kira penasaran, nggak ada jawabannya di internet. Silakan saya berikan kesempatan 2 penanya dari ikhwan dan 2 dari akhwat. Pertanyaan adalah terkait dengan kegemesan kita terkait dengan bantuan yang masuk di Gaza. Kemarin kita baru dengar kapalnya AL itu kan baru berangkat dari Jakarta, sementara sudah kita akan sejak November. Nah, kira-kira memang apakah tidak ada jalan untuk membantu kita di Gaza terkait dengan masuknya bantuan yang sudah kita katakan sekian banyak? Kira-kira memang apakah tidak ada pintu lain? Sementara kemudian tadi Ustaz cerita bahwa ibu-ibu bisa sampai ke Al-Aqsa dengan nyaman tenang. Sementara kenapa kok bantuan nggak bisa masuk ke Gaza? Ini kita bikin emosi. Kita sudah 3 bulan kapal nggak bisa berangkat, tapi kemudian karena sudah ada nombor dan tidak bisa masuk. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ada lagi? Coba dibantu panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Misbahul Huda. Solusi kezaliman yang diisyaratkan dalam Al-Quran selalu menghadirkan kepemimpinan, bukan sekedar charity atau belas kasihan. Perlu tetapi tidak cukup. Ketika ada kezaliman Namrud, Allah mempersiapkan Ibrahim. Ketika ada kezaliman Fir'aun, Qarun, Bala'am, Haman, berulang-ulang dalam Al-Quran Allah melahirkan Musa alaihissalam. Demikian pun Rasulullah perang puluhan kali untuk memperjuangkan hak kepemimpinan. Nah, genocide Gaza itu sudah 100 hari dan Maret nanti persis 100 tahun umat Islam terpuruk setelah dinasti Utsmaniyah jatuh, tepatnya 3 Maret 1924, persis 100 tahun. Rasulullah menjanjikan 100 tahun selalu akan dilahirkan mujaddid yang akan memperbarui pemahaman-pemahaman keislaman. Adakah wacana diskusi di ulama-ulama Gaza bahwa akan lahir dari timur ini
Waalaikumsalam. Dari Ibu, ada yang mau tanya Ibu? Silakan. Kalau nggak ada kita kasih kesempatan lagi buat bapak-bapaknya. Oke. Oh, kalau nggak ada biar berarti ada lagi bapak yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan tahu sebenarnya Syam itu kan meliputi 4 negara. Tapi kenapa mereka kok hanya diam aja? Bahkan mereka orang Palestina lebih percaya sama orang Indonesia. Karena apa? Karena kalau mereka itu bantu mungkin ada setelah gitu ada apa ya, ada misinya gitu. Tapi kalau bisa bantu insya Allah benar-benar dari yang nanti orang ini. Nah, karena mereka sudah dikondisikan. Artinya memang kalau ingin menghancurkan Palestina, maka terutama Gaza, maka negara-negara penyokong di sebelahnya itu insya Allah dikalahkan dulu, dilemahkan dulu. Sama dulu kalau kita ingin menguasai Gaza, berarti paling tidak negara-negara pendukungnya di belakangnya harus kita kuasai, terutama untuk umat Islam. Dari saya lihat perkembangan seperti ini hanya negara Yaman dengan buktinya yang berani melawan Palestina atau Lebanon yang dengan Hizbullahnya seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, kita akan menjawab dari yang pertama dulu ya, tentang bantuan ke Gaza. Kenapa kok akses ke Yerusalem, ke tepi barat kok mudah, sementara ke Gaza ini nggak bisa gitu. Itulah yang namanya blokade. Blokade itu artinya penjara terbesar di dunia itu blokade itu. Kok Gaza bisa diblokade sih? Apa sejarahnya? Dulu itu Israel juga menguasai Gaza, sempat menguasai Gaza seperti di tepi barat. Dulu di Gaza juga ada pos-pos militer, ada juga pemukiman ilegal Yahudi seperti tepi barat sekarang lah. Namun sejak Intifada pertama tahun 87, kemudian disusul Intifada kedua tahun 2000, orang-orang Gaza ini tipikalnya bukan seperti orang-orang Palestina lain. Mereka orang-orang yang enggak bisa diam. Mereka itu harus melawan. Sama sekali nggak ada rasa takut. Di Gaza kan, anak-anak itu anak-anak kecil berusia 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun, pulang dari sekolah nggak langsung ke rumah, masih bawa tas. Mereka mampir dulu dari bebatuan, mereka lemparin tank-tank baja itu. Kita pernah melihat ada foto yang viral itu kan, Faris Odah, anak Palestina yang di depan tank baja melemparin batu, itu viral tahun 2000-an tuh foto itu. Hanya dia dibunuh, ditembak oleh Zionis Israel di dadanya. Anak usia 10 tahun ditembak di bagian dadanya itu. Itu memang tipikal orang Gaza. Itu saya bicara anak-anak. Apalagi kalau kaum dewasanya, ya itu mereka melawan terus. Maka dari itu di Gaza itu selama dalam periode 87 sampai 2005 itu setiap hari ada aja orang-orang Zionis yang mati, terbunuh. Ada yang puluhan dalam berbagai aksi bom syahid, aksi para pemuda di Gaza ini merebut senjata kemudian menembaki para Zionis Al-Qassam. Akhirnya tahun 2005 seluruh aparat militer Yahudi Israel Zionis terpaksa menarik diri mereka keluar dari Gaza, kabur dari Gaza bersama seluruh pemukim ilegal Yahudi. Keluar dari Gaza 2006, Gaza mulai diblokade. Itu sejarahnya. Kenapa diblokade? Dianggapnya sarang teroris, sarang gerakan Hamas. 2008-2009 itu usaha pertama Israel untuk menaklukkan Gaza kembali. Selama 22 hari Gaza dibombardir. Misinya adalah menghancurkan gerakan Hamas dan menguasai Gaza. Persis seperti sekarang ini. Sama misinya. Cuma 2008-2009 gagal mereka. Bahkan para pejuang Gaza keluar sebagai pemenang. Itu usaha pertama. Setelahnya masa-masa gencatan senjata sampai 2012. 2012 itu saya di situ di Gaza.
Kami dibombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang dibombardir itu per hari, itu intensitas serangan bisa mencapai 1000 bom per hari itu. Dari darat, laut, dan udara. 8 hari kami dibombardir dengan misi yang sama, yaitu menguasai Gaza. Lagi-lagi Gaza menolak untuk dikuasai, menolak untuk takluk. 2012 dalam operasi yang disebut mereka nyebutnya itu Pillar of Cloud, ya, Gaza kembali bertahan. 2014 lagi-lagi Gaza dibombardir lagi. Itu sekali ini lebih lama lagi. 50 hari kami dibombardir di Gaza. Lebih brutal. Tapi Gaza bertahan. Luar biasa. 2021 lagi-lagi Gaza dibombardir. 14 hari, lebih brutal. Lebih masif daripada kehancuran-kehancuran sebelumnya. Lagi-lagi Gaza bertahan. Selama 3 agresi tersebut, saya selalu dikontak oleh Kemenlu. Maksud saya, antum lagi di Gaza ya? Ini kami lihat Gaza sudah memanas ini. Penjenengan mau dievakuasi enggak? Dan saya selalu menolak. 2012, 2014, 2021 saya selalu menolak untuk dievakuasi. Saya bilang, entar dulu Pak, saya masih stay di Gaza deh. Saya masih bisa bertahan di sini, saya masih bisa berjuang sebagai seorang jurnalis, saya bilang. 2023 7 Oktober, ini sudah bukan perang lagi nih. Kalau sebelumnya, pada 4 agresi sebelumnya Israel ini hanya mengumumkan operasi militer. 2008 mereka namakan operasi militer Kaslit namanya. 2012 Pillar of Cloud. 2014 Protective Edge. Tapi 2023 ini tanggal 7 Oktober mereka mendeklarasikan perang, bukan lagi operasi militer. Perang terhadap sebuah, bukan negara masalahnya, sebuah area kecil namanya Gaza. Gaza ini lah 360 km luasnya, kecil gitu, sama kayak Surabaya. Surabaya kan 310 ya, kurang lebih sama. Tapi kalau Surabaya kabupaten itu malah bisa 1100 saya lihat itu ini ya, luasnya. Gaza cuma 360 km. Zionis tidak mau dia tanggal 7 Oktober mendeklarasikan perang melawan Gaza, dan dia tahu akan bisa menang, akan berakhir seperti yang sudah. Makanya dia meminta bantuan militer dari Inggris dan Amerika. Kok bisa gitu loh? Gaza sekecil itu dikeroyok oleh 3 negara adidaya. Enggak logis, memang enggak logis Pak. Maka saya selalu katakan, kalau bicara Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Ada tokoh di Indonesia, orang nyebutnya Ustadz, demanya banyak. Nah Ustadz ini dia membahas Gaza dengan logika dia. Dia masih diperbudak oleh logika dia. Dia bilang apa? Israel ini kan negara yang sangat kuat militernya, teknologinya. Masa melawan gerakan Hamas? Hamas kecil aja nggak bisa menang, nggak menang. Nah, itu logika tuh. Akhirnya dia menyimpulkan apa? Dia menyimpulkan karena Hamas ini buatan mereka, buatan Yahudi. Ada yang begitu Pak? Orang ini ke Gaza nggak pernah, ketemu orang Hamas nggak pernah. Dengan enteng dia menyimpulkan dan memfitnah Hamas sebagai buatan Yahudi, buatan Amerika, tanpa perasaan bersalah. Sementara di Gaza ini orang lagi dibombardir, dibantai. Alhamdulillah. Memang kalau kita bicara Gaza, jangan bicara logika, nggak akan nyampe, nggak logis. Hiroshima Pak, itu luasnya 900 km persegi, dijatuhi bom oleh Amerika dan sekutu sekitar 12.000 ton bom. Ada yang bilang 15.000 ton. Langsung nyerah Hiroshima itu. Gaza dalam 3 bulan ini Pak sudah 70.000 ton yang dijatuhkan ke Gaza itu. Tapi Gaza nggak nyerah, nggak tumbang. Kok bisa? Apa rahasianya? Ya nanti kalau ada waktu saya sampaikan apa rahasianya. Saya pernah wawancara langsung dengan mereka. Jadi itu Mas, Gaza itu diblokade. Jadi dia dibatasi yang barang bantuan yang masuk. Sekarang ini ada ribuan, bahkan dari sumber lain mengatakan ada 15.000 kontainer logistik yang ngantri di Mesir nggak bisa masuk.
Kemarin saya telepon teman saya, tim saya punya lembaga kemanusiaan namanya IMH, dan saya punya tim di sana masih bergerak sampai hari ini. Saya tanya, memang rata-rata bantuan yang masuk berapa? Dia bilang apa? Kemarin itu masuk cuma 3 kontainer. Sebelumnya cuma 15 kontainer per hari. Sementara kebutuhan Gaza hari ini dengan kehancuran yang sedemikian parah itu, Gaza membutuhkan setidaknya 2.000 kontainer logistik per hari. Tapi yang boleh masuk cuma 3 kontainer, 5 kontainer, 10 kontainer. Ada seorang jurnalis, dia masih di Gaza, di wilayah utara. Dia cerita, dia beberapa hari lalu dia menulis status, hari ini kami baru saja memakamkan 2 anak yang mati kelaparan, dia bilang. Dan kami saat ini bertahan hanya memakan dedaunan dan rumputan karena nggak ada bantuan yang bisa masuk ke situ. Dan kemarin ada seorang bayi usia beberapa bulan, 5 atau 6 bulan tuh mati kedinginan, Pak. Sekarang di Gaza ini di bulan Februari ini lagi puncak-puncaknya dingin. Ada sebuah masa namanya Arba'iniyah, 40 hari. Itu puncaknya dingin itu di masa-masa sekarang ini. Maka banyak bayi-bayi yang mati kedinginan. Tidak ada makanan. Mereka tinggal di tenda-tenda yang tidak bisa melindungi mereka dari dingin. Maka saya sering kritis sama lembaga-lembaga di Indonesia ini. Jangan ini sih, jangan istilahnya bukan membohongi publik ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang nggak kuat dirongrong oleh donatur. Mana nih donasi kita udah kirim kok nggak ada rekomendasinya. Karena lembaga itu nggak bisa bawa masuk barang-barang ke Gaza, akhirnya dia ke Mesir, dia beli barang-barang logistik di sana, kemudian dia taruh di kontainer, dia pasang ke banner atau spanduk gede-gede, dan dia tampil di media. Alhamdulillah kami sekarang sedang mengirimkan bantuan untuk itu. Nyampe 4 bulan lagi baru nyampe itu. Dan banyak kasus logistik yang masuk ke Gaza itu rusak karena kelamaan di jalan. Saya bilang, kalian kan tahu kalau kalian kirim logistik sekarang ini numpuk di Rafah, nggak akan masuk. Ngapain dikirim? Cuman gara-gara ingin memuaskan rasa penasaran donatur yang sudah mendonasi. Kalau saya diminta donatur merongrong, saya bilang, Bu, Pak, mohon maaf, saat ini kami nggak bisa buat apa-apa karena perbatasan ditutup. Kalau mau diambil, ambil donasinya silakan. Kalau kami juga fokusnya tadi recovery, untuk program recovery, itu membutuhkan lebih banyak harta. Tapi alhamdulillah karena saya ini punya tim di Gaza, sampai sehari ini tim saya terus bergerak. Semalam saya baru dikirim proses dokumentasi ini. Saya kirim ke Gigi. Ini saya kirim ke MTG ini. Apa? Oh ini yang tanggal 15 Januari kemarin. Sekarang tanggal 20 Januari ya. Ini 5 hari lalu nih dokumentasinya dikirim oleh mereka. Ini tim kami di Gaza yang terus ya eksekusi program. Ini saya semalam baru dikirim juga dari teman saya di sana. Coba dibuka gitu di WhatsApp gitu. Jadi kalau saya tahu, saya punya jalurnya kalau mengirim pesan itu, ya ngirim nama tunai tadi. Ntar di sana tim saya dibelanjain untuk beli logistik yang masih tersisa. Ini juga saya sukses di wilayah selatan. Kalau di wilayah utara itu sudah nggak bisa karena ya di sana nggak bisa akses wilayah utara. Jadi di wilayah selatan kami bagi bantuannya di tenda-tenda warga di sebuah wilayah namanya Khan Yunis dan di Rafah. Khan Yunis dan Rafah itu fokus tim kami di sana di Gaza. Oke, stop. Jadi itu bantuan yang kami kirimkan. Kemudian tentang pertanyaan selanjutnya, wacana para ulama-ulama Gaza terkait kepemimpinan gitu Pak ya. Ini bagus ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi ketika kita membahas tentang serangan 7 Oktober oleh para pejuang Gaza, ini banyak faktor, banyak misi. Misinya tidak cuma 1 atau 2 tapi banyak misinya.
Di antara misi tadi itu membangun kita umat Islam, dan di antara misi lain mereka sedang mengaktifasi satu dari 3 fase kehancuran Israel yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Para pejuang Gaza ini kan kalau mereka membuat gerakan-gerakan tadi itu enggak dilandaskan oleh logika mereka doang, enggak. Mereka ikat dengan nusus-nusus syariah, teks-teks syariah, Al-Quran itu dasarnya. Ya. Itu kaitan dengan yang tadi itu. Memang, dan itu berkaitan sih jawabannya, berkaitan juga dengan kemarin dengan negara Arab, kenapa nggak bergerak? Itu berkaitan juga. Saya akan sampaikan sedikit cepat sejarah tentang kenapa Gaza itu Palestina dijajah. Coba dibuka peta Palestina lagi. Memang penjajahan Palestina ini yang kita pelajari di buku-buku sejarah dimulai tahun 1948 ketika Israel ini memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Tapi wacana penjajahan Palestina itu sudah sejak 1800-an, sejak masa-masanya Theodor Herzl itu, bapak Zionisme internasional. Mereka ini punya ambisi untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, dan itu sejalan dengan idenya Perdana Menteri Inggris tahun 1907, Pak. Tolong diingat-ingat tanggal ini. 1907 ada sebuah konferensi rahasia. Mereka menyebutnya Imperial Conference. Perdana Menteri PM Inggris William Campbell Bannerman mengundang 7 negara-negara kolonial ke rumahnya di kediamannya di Inggris. Kalau kita bicara negara kolonial, ya nggak jauh-jauh dari Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, Itali. Dikumpulkan di rumahnya Bannerman itu. Dia cerita, wah saudaraku, kita sekarang sedang berada di puncaknya, karena kita sedang menjajah banyak negara-negara di dunia, termasuk di Arab, di Timur Tengah maupun di Asia. Tapi saya melihat ini kita ada kemunduran. Kalian semua bertikai satu sama lain. Tidak akan ada setelah puncak ini kecuali kejatuhan. Si Bannerman nanya, kalian mau tetap di puncak atau mau jatuh? Semua sepakat, kami mau tetap di puncak. Oke. Kalau gitu saya akan sampaikan proposal saya. Dia bagiin peta Timur Tengah, peta negara-negara Arab ke para hadirin, para audiens. Dia bilang begitu kecil. Dia bilang ini negara-negara Arab ini dari namanya ini Irak, gitu kan, Saudi Arabia, Oman, Yaman, sampai ke Sudan, Chad, Nigeria, Mali, Mauritania. Ini adalah sebuah kawasan masyarakat yang memiliki potensi besar untuk menguasai dunia seperti yang sudah. Kenapa? Karena mereka punya 2 elemen utama untuk menjadi sebuah negara adidaya. Elemen pertama, mereka ini disatukan oleh satu bahasa Arab. Kalau di Eropa itu, Pak, bahasa itu ratusan, sulit dikomandonya. Tapi mereka ini dari Suriah, Irak sampai ke Mauritania, bahkan Turki juga kan sempat dikuasai ketika masa-masa Khalifah Utsmaniyah itu pakai bahasa Arab juga. Sampai ini semua bahasa satu bahasa. Kalau di Eropa sebelah sini, ini bahasanya macam-macam. Ukraina beda dengan Austria beda dengan Polandia, kalau di Perancis, Spanyol ini beda-beda bahasanya. Nah, kedua, negara-negara Arab ini memiliki elemen lain, yaitu mereka disatukan oleh satu agama, satu bahasa, satu agama. Kalau di Eropa itu bahasanya macam-macam, agama pun macam-macam, sulit bersatu. Maka menurut Bannerman, ini mereka nih orang Arab ini hanya memerlukan satu pemimpin yang soleh, pemimpin yang lurus, untuk mereka bisa bangkit menjadi negara adidaya. Nah, terus kami harus gimana? Kata para audiens. Proposal saya adalah kita harus memecah negara-negara Arab Asia dengan Arab di Afrika. Ini namanya negara Asia ini, Saudi, Irak, Suriah, ini namanya negara Arab Asia.
Sementara Afrika yang di bawahnya nih, ini Afrika. Ini harus kita pecah nih. Gimana cara memecahnya? Kita letakkan satu entitas di sini nih, tengah-tengah ini. Nah, coba dibesar. Besar. Nah, inilah. Akhirnya muncullah ide negara Zionisme itu. Klop dengan idenya Theodor Herzl. Cuma saat itu Theodor Herzl sudah mati tahun 1907, diganti oleh Weizmann. Weizmann ini adalah bapak Zionisme atau pimpinan Zionisme pada masa itu. Akhirnya bertemulah mereka idenya. Akhirnya orang-orang Yahudi ini mengatakan, oke, kamu siap menjadi tumbal.